Yang baru bergabung, kita tunggu 3 menit lagi ya. Biar pas 7.15 kita tunggu teman-temannya. Goreng tentang goreng Mbak. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, semoga diberikan kesehatan buat adik-adik di dalam berjuang untuk bisa lulus PNS di tahun ini ya. Baik, di hari ini kita akan belajar tentunya di TWK di bagian bahasa Indonesia. Sekilas terdengar adik-adik suaranya? Terdengar, Kak. Ya, baik. Nah, jadi kita akan coba share dari hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menentukan kalimat utama, ide pokok, kesimpulan, serta pernyataan sesuai. Ya, jadi kita akan belajar tiga hal itu. Nah, sebelumnya Abang coba share ke adik-adik semua. Sebentar ya, kita akan coba share. Sudah nampak? Sudah nampak adik-adik? Baik, kita mulai saja. Nah, sebelumnya Abang bertanya dulu ke adik-adik semuanya. Jadi sebelumnya sudah pernah nggak jawab soal-soal ini, kalimat utama dan ide pokok? Abang mau tahu bagaimana cara adik-adik untuk menjawab soal ini. Kalian boleh ketik lewat chat aja atau boleh diaktifkan mic-nya biar abang tahu kira-kira bagaimana adik-adik itu menjawab soal ini. Atau lupa nih, jadi dulu udah pernah tapi tidak ingat lagi cara menjawabnya. Nah, ada kira-kira ingin coba berbagi kira-kira seperti apa kalau misalnya jumpa soal yang kalimat utama atau ide pokok cara jawabnya? Oke, Michi katanya lupa. Yang lain bagaimana? Ada yang ingin mau coba berbagi? Oke,
Oke, kita mulai aja, tidak apa-apa. Jadi mungkin adik-adik di sini mungkin belum pernah bagaimana cara menjawab kalimat utama dan ide pokok. Nah, kalau misalnya kita lihat di soal kalimat utama dan ide pokok ini, sebenarnya itu kalau kita menjawabnya itu cuma butuh berapa detik saja adik-adik. Nah, kenapa kok bisa berapa detik? Ada tipsnya untuk menjawab soal ini. Tentunya adik-adik ingin tips untuk menjawab soal ini ya, biar cepat seperti itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kita langsung fokus aja apa sih selanjutnya kalimat utama. Nah, kalau kita bayangkan kalimat utama itu adalah kalimat yang memuat ide pokok yang menjadi dasar pengembang paragraf. Nah, artinya kalimat utama ini hadir di awal sebagai pengembangan paragraf. Nah, kalau misalnya kita lihat ide pokok itu adalah ide yang menjadi dasar adanya sebuah kalimat. Nah, kalau kita lihat ide pokok ini terdapat di dalam kalimat utama. Bang, ketika kita misalnya menjawab soal ini, apakah sama? Nah, cara jawabnya sama, tapi bentuknya saja berbeda. Kalau kalimat utama, dia berbentuk kalimat. Itu aja. Kalau ide pokok, itu dia berbentuk kata atau kelompok kata. Sudah paham ya sekilas ya? Coba kita lihat selanjutnya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau menjawab ide pokok atau kalimat utama ini, dia biasanya ada 3. Jadi ada nama istilahnya itu paragraf deduktif atau yang ide pokoknya itu di awal. Nah, cara kita untuk memudahnya, untuk melihat itu di awal apa di akhir, atau di campuran, kita mulai dari awal dulu, yaitu deduktif. Biasanya ada 2 penandanya. Nah, yang pertama, itu biasanya ada definisi. Nah, kata-kata definisi. Jadi kalau kata-kata definisi, biasa kata kuncinya adalah merupakan ialah. Nah, kalau kita sudah dapat yang ini, nah, itu langsung dapat jawaban, ya udah pilih itu. Nah, kalau tidak ada kata definisi, itu lihat poin yang kedua. Itu biasanya umum, ya, biasanya sifatnya pernyataan umum. Nah, biasanya kalau pernyataan umum ini penandanya ada kata-kata umum. Nah, apa kata-kata umum? Nah, contohnya di sini sudah ada kendaraan Indonesia, buku, dan lain-lain. Nah, ini merupakan kalau kita untuk menjawab itu awal, ya, kalimat utama yang di awal. Nah, kalau di induktif itu berarti di akhir. Nah, kalau induktif kata kuncinya dia cuma ada kalimat utama, yaitu kita melihat pada konjungsinya. Nah, kata hubungnya. Biasanya di sini sudah ada dikasih contoh, oleh karena itu, jadi dengan demikian pada dasarnya, maka dari itu, akan tetapi, sementara itu, dan lain-lain. Artinya, dia sifatnya menyimpulkan dari seluruh paragraf. Nah, itu kalau yang induktif. Kalau paragraf campuran apa? Nah, kalau paragraf campuran tinggal digabungin aja. Ada yang di awal, ada induktif. Bang, kalau dilihat dari ketiga ini, mana yang paling banyak itu masuk? Itu biasanya di awal. Nah, itu ya konsepnya ya. Biasanya itu paling banyak di awal. Kalau misalnya induktif ada, tapi tidak terlalu banyak ya. Ada, tapi tidak terlalu banyak. Kalau campuran itu lebih jarang. Nah, tapi kalau sering di tes PNS, nah itu kalau nggak di awal, yang paling banyak, setelah itu induktif. Seperti para campuran itu jarang. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya lihat kalimat utama, lihat kalau misalnya seperti ini, dia ditanya ada berapa kalimat misalnya ya. Kita anggap aja ada 5 kalimat. Nah, katanya suruh mencari kalimat utama di dalam paragraf itu. Biasanya kita untuk memilih jawaban, kalau dia 5 kalimat, berarti kok nggak 1 atau 5 jawabannya. 2, 3, 4 singkirkan. Kenapa kita singkirkan? Itu penjelas, bukan kalimat utama. Kalimat utama kan ini kuncinya sifat umum atau definisi seperti itu kalau di awal. Kalau di akhir, biasanya oleh karena itu jadi dengan mungkin pada dasarnya dan lain-lain. Nah, itu kata kuncinya. Jadi untuk memudahnya, jadi adik-adik itu fokus dulu yang induktif. Kalau tidak ada kata-kata ini, pindahnya ke awal. Seperti itu. Paham ya? Nah, kita akan coba langsung melihat latihan soalnya ya. Nah, sudah siap latihan soalnya? Kalau sudah siap latihan, kita akan coba tes soal pertama. Oke, kalau sudah siap, boleh dicat aja, diketik. Kira-kira paham sampai di sini untuk mengetahui
Mana kalimat utama, mana yang di akhir? Siap. Nah, jadi kalau adik-adik nanti, kalau misalnya ingin menjawabnya, ya langsung pilih yang chat ya. Oke, Muklis belum paham nih. Baik, abang ulangi lagi ya. Nah, belum pahamnya di mana, Dek? Boleh dibantu dihidupkan mic-nya, biar abang jelasin ulang. Atau boleh diketik di chat aja. Jadi, abang ulangi sekali lagi ya. Kalau misalnya untuk menjawab soal kalimat utama, ya, oh baru masuk, oke nggak apa-apa. Nah, jadi gini adik-adik, kalau misalnya nanti jumpa soal kalimat utama atau ide pokok dari sebuah paragraf, jadi nanti fokusnya kalau nggak di awal atau di akhir. Nah, itu fokusnya ya. Kalau nggak di awal atau di akhir. Nah, kalau di awal tadi saya kasih gambaran, boleh kita lihat sekilas ya, nggak apa-apa ya. Ya, kita ngulangi lagi. Kalau di awal, biasanya itu ada dua penandanya. Nah, apa penandanya? Kalau tidak definisi, bisa jadi kata-kata umum seperti itu ya. Jadi kalau nggak definisi atau kata-kata umum. Nah, kalau di akhir apa penandanya? Ada kata-kata yang biasanya konjungsi kesimpulan. Oleh karena itu, jadi dengan demikian pada dasarnya, maka dari itu, dan lain-lain. Ini penandanya yang di akhir. Nah, kalau paragraf campuran, itu biasanya, kalau nggak di awal, di akhir. Di antara ketiga nih, yang paling banyak masuk soal adalah deduktif atau letaknya di awal. Nah, induktif ada juga, tetapi tidak terlalu banyak. Seperti itu, seperti deduktif. Nah, kalau deduktif lebih banyak soalnya muncul. Nah, seperti itu. Bang, bagaimana cara cepatnya? Nah, biasanya kita jawab soal ini cuma hitungan detik. 5 detik sudah dapat. Nah, caranya bagaimana? Lihat dulu yang induktif. Kalau tidak ada kata-kata ini, berarti lihat berarti di awal. Seperti itu. Gitu aja cara cepatnya. Paham ya kira-kira ya? Nah, kalau ditanya ide pokok sama kalimat utama, apa bedanya? Kalau ide pokok, dia terdapat dalam kalimat utama. Seperti itu. Nah, bentuknya berbeda. Kalau kalimat utama biasa berbentuk kalimat. Berarti diawali dulu kapital sampai tanda titik. Tapi kalau misalnya ide pokok atau gagasan utama, itu bentuknya kelompok kata atau kata. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira? Sudah paham, Muktis? Jadi kalau jumpa soal ini, kita kok nggak di awal atau di akhir. Kalau misalnya dia 10 kalimat, ya ada 10 kalimat dalam satu paragraf itu, baca aja 1 sama 10. Itu aja. Yang lain tidak usah. Backlist terus, karena itu penjelas. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih pahamnya, kita lebih lanjut ke soal saja ya. Nanti biar terbiasa. Kita akan coba tes soalnya. Nah, seperti ini. Ini kebetulan dalam satu paragraf ini ada 5. Ya, tinggal kita pilih 1 atau 5. Nah, abang kasih 1 untuk soal yang kalimat utama. 2, 3, 4 kita tidak usah pilih. Kenapa? Tidak penjelas. Nah, abang bilang tadi kalau yang kalimat utama yang di awal biasanya sifatnya umum. Kalau di akhir tadi ada kata kunci yang kesimpulan ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah dapat, silakan pilih jawabannya. Oke, boleh diketik jawabannya. Oke, 2 orang sudah. Jawabannya. Silakan yang lain. Oke, 3, 4 orang. Oke. Ada lagi? Ya, terus kita tunggu. Kita 10 orang, masih ada berapa orang ini? 4 orang ya. Oke. Nah, dah. Sudah ada perwakilan 6 orang. Kita langsung coba cek jawabannya ya. Apakah benar jawabannya? Ya, benar. Jadi jawabannya adalah E. Kenapa E? Nah, kalau yang kalimat satu ini dia masih penjelas ini. Ya, penjelas seperti itu. Kalau yang di akhir itu dia kesimpulan seperti itu. Ya. Oke, ini Vira bertanya. Di kalimat kedua ada kalimat ulang dari kata orang tua yaitu mereka. Itu termasuk syarat deduktif enggak? Ya, kalau itu tidak masuk. Itu penjelasnya. Kita tidak usah pilih ya. Jadi kalau misalnya udah masuk kedua, ketiga, keempat itu tidak usah pilih lagi.
Kalau satu itu bukan dia pernyataan umum deh. Ini pelajaran yang mesti diketahui setiap orang tua. Doa mereka sungguh ini kita coba bahas ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini pelajaran yang mesti diketahui setiap orang tua. Nah, kalau kita lihat yang di akhir, nah di akhir tadi apa? Jadi dapat simpulkan bahwa dibilangnya di paragraf terakhir tadi, jadi cara bang tertutup. Jadi orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anaknya. Kenapa? Kalau kita lihat selanjutnya kalimatnya, doa mereka sungguh ajaib jika ditujukan pada anak mereka. Tentu jika orang tua ingin anaknya menjadi saleh dan baik, maka doakanlah mereka karena doa orang tua. Nah, sebenarnya dari gambaran ini, ya, itu satu masih penjelas, masih menjelaskan cara khusus seperti itu, tidak secara umum. Makanya kita memilih itu yang jawabannya 5. Karena 5 ini mencakup semuanya. Jadi intinya itu orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anaknya. Seperti itu. Mendoakan yang terbaik. Jangan doakan yang salah-salah. Kalau kita lihat kalimat. Oke, paham ya? Kita akan coba lanjut ke soal berikutnya. Silakan dicoba dijawab. Yang sudah dapat jawabannya silakan diketik. Oke, 3 orang sudah jawab A. Oke, yang lain bagaimana? Silakan diketik. Oke, 4 orang sudah A. Oke, sudah cukup ya perwakilan 5 orang. Kita langsung lihat jawabannya. Ya, benar. Jadi jawabannya adalah A. Kenapa jawabannya A? Kita akan coba lihat ke soal berikutnya. Sebelumnya ya. Nah, kenapa jawabannya A? Karena ide mulainya itu dari gotong royong. Seperti itu. Ini adalah penjelas dari gotong royong. Paham ya? Jadi intinya adalah budaya gotong royong. Itu jawabannya adalah A. Oke, kita lihat lanjut soal berikutnya. Oke, hampir saja. Apa sudah terlihat adik-adik? Belum ya kayaknya. Oke, dah berarti nggak apa-apa ya ini kita bahas sama-sama aja ya. Yang penting adik-adik tahu alasannya ya. Baik. Nah, siapa kira-kira yang ingin menguati? Yang ini sudah tahu nih pilihan jawabannya D. Kira-kira siapa yang ingin kasih jelasan kenapa jawabannya D bukan jawabannya A? Boleh? Ada yang ingin memberikan masukan atau penjelasan kenapa jawabannya D? Sebelum Bapak kasih tahu, ada yang mau ketik jawabannya atau Abang aja nih yang bahas? Ya, betul. Jadi Vira benar sekali karena intinya di sini adalah penambahan LPG. Yuk kita bahas satu-satu ya. Coba lihat pilihan A. Bekerja sama pemerintah Salatiga dan Pemprov Jawa Tengah. Coba kita lihat redaksinya, kalimat yang di sini. Sama nggak? Pemprov Salatiga bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT Pertamina mau berkoordinasi terkait penambahan stok. Nah, ini berkoordinasi. Nah, kalau berkoordinasi sama nggak dengan kerjasama? Beda ya. Kalau koordinasi masih menjalin hubungan, belum kerjasama. Nah, kalau kerjasama udah pasti dia kerjasama. Maka jawabannya A itu bukan.
B. Upaya menanggulangi kelangkaan LPG. Nah, itu di kalimat selanjutnya, bukan kalimat pertama. Ya udah, backlist aja. Yang C, stok LPG di kota Salatiga. Nah, kalau kita lihat di sini di bahas apa? Stok hingga 2 kali LPG di 3 kilogram pada Juni 2015. Ya, bukan ya. Yang C juga bukan. Stok LPG melon di kota Salatiga. Nah, ini udah masuk kalimat selanjutnya nih, ha, nih stok LPG melon di kota Salatiga. Ini bukan kalimat utamanya. Jadi jawabannya adalah D. Bagaimana tuh soal ini? Sudah paham kira-kira? Boleh diketik aja di chat. Kalau misalnya belum paham, Bang jelasin ulang. Oh, baik. Ya, baik Abang jelasin ulang kenapa jawabannya D, penambahan stok LPG per Juni 2015. Kalau kita lihat di pilihan jawaban ini yang sama bahasanya, cuman D. Nah, kenapa yang D? Coba kita lihat penambahan stok LPG per Juni 2015. Anda nggak bahasanya? Ada di sini penambahan stok 2 kali lipat LPG 3 kg pada Juni 2015. Ya, ada bahasanya di sama ya, yang dengan D. Tapi kalau kita lihat pilihan lain, itu berbeda. Nah, contohnya A tadi nih, kerjasama pemerintah Salatiga. Nah, ini bukan kita pilih, kenapa? Karena di sini dibahas berkoordinasi. Nah, kalau berkoordinasi belum ke kerjasama, jadi ini bukan jawabannya. A ya. Kalau B, upaya menanggulangi kelangkaan LPG. Nah, ini bukan kalimat pertama, dia bahkan kalimat selanjutnya, kalimat kedua. Nah, kita kan melihat ide pokok atau kalimat utama kan biasa di awal. Berarti ini bukan jawabannya. Kalau C, stok LPG di kota Salatiga, nah ini tidak bilang nih di apa, di kalimat utama. Ya, yang bilang adalah bagaimana penambahan stok seperti itu. Ya. Kalau yang E, stok LPG melon, ini adanya di kalimat bawah nih. Nah, ini bukan kalimat terakhir juga. Jadi kalimat di tengah-tengah seperti itu. Berarti bukan juga. Jadi jawabannya adalah D. Dan kalau kita lihat kalimat utamanya di antara kalimat pertama sama di akhir ini kan letaknya lebih umum kan yang di awal nih. Ini bilang apa? Pemerintah Salatiga bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi terkait penambahan stok. Nah, ini kalau kita di sini intinya pemerintah ini menambahkan stok LPG seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. Ya, paham ya? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya kita akan coba lihat. Nah, nih, ini merupakan potongan paragraf ya. Jadi silakan coba dijawab. Fokusnya gagasan utama adik-adik ya. Lihat kalimat pertama apa kalimat terakhir. Begitu pertama. Setelah kita lihat, kalau misalnya kalimat terakhir tidak ada yang sifatnya tadi menyimpulkan atau misalnya menguatkan, berarti sifatnya yang di awal. Gitu aja adik-adik. Oke, 2 orang sudah jawabannya E. Nah, silakan yang lain apa jawabannya. Oke, 3 orang sudah E. Ayo kita tunggu sekitar 5 detik lagi untuk menjawab soal ini. Karena soalnya kalau jawab gagasan utama, kalimat utama itu hitungan detik ya adik-adik ya.
Sudah ya, kita akan coba bahas ya untuk soal nomor ini. Nah, jadi untuk soal ini jawabannya adalah, yuk kita coba lihat. Jawabannya A, bukan jawabannya E. Ayo, kenapa? Siapa yang tahu alasannya? Kenapa jawabannya itu A, bukan E? Kan intinya gagasan utama. Nah, seperti tadi budaya gotong royong. Jadi, kita lihat kalau kita fokuskan kalimat utamanya dari perspektif ini sampai dengan kesabaran. Nah, kalau kita lihat di sini, gagasannya dari mana? Ya udah pemaparan perspektif antar planet dan Frank. Berarti di sini dia perspektif antar planet Frank seperti itu. Kalau tentang perspektif ini kan dia nih bahasanya nih seperti itu. Maka jawabannya adalah A. Kalau E itu sudah menjelaskan ini dari bilang bisa jadi masuk dia kalimat utama. Tapi kalau misalnya yang A itu idenya. Jadi ide mulainya muncul kalimat ini, kalimat utama ini. Jadi munculnya gara-gara perspektif antar planet, Frank. Seperti itu. Kira-kira paham di soal ini? Kenapa jawabannya A, bukan jawabannya E? Kalau yang B, C, D nggak usah lihat lagi karena nggak sama ya dengan redaksinya ya di kalimat utamanya. Seperti itu. Paham kira-kira untuk soal ini? Silakan diketik jawabannya kalau misalnya paham. Kalau belum paham, apakah coba jelaskan kembali. Bisa kira-kira? Baik. Nah, kalau sudah paham, kita akan coba melanjutkan ke soal berikutnya. Nah, tunggu. Ini dia. Silakan dicoba jawab ya. Oke, dua orang sudah jawabannya C. Asal mula kata WKWK. Oke, tiga orang sudah C. Ya, sudah bocor? Belum? Kita tadi tidak skip. Oke, yang lain bagaimana? Ya, ini jawabannya adalah C. Betul. Asal mula munculnya kata WKWK. Oke, betul nggak ya? Kita coba lihat. Ayo salah. Ini jawabannya adalah A. Anggota KORA berlomba menjawab asal kata WKWK. Coba kita lihat sini. Para anggota KORA asal Indonesia pun berlomba-lomba menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan apa? Asal mula WKWK. Jadi ininya jawabannya adalah A ya. Anda mau bilang tadi, ini ide pokok. Jadi ide pokoknya ini adalah para anggota KORA asal Indonesia. Ya katanya sudah tapi lupa, tidak apa-apa ya. Ini jawabannya adalah A, adik-adik ya. Gocek. Oke, tidak apa-apa. Nah, jadi ini kalau sudah pernah soalnya kasih tahu ya. Nah, jadi jangan sampai kita yang sudah kita bahas lagi. Baik, ini kalau kita lihat selanjutnya apakah sudah dibahas? Ini sudah nih. Ini sudah adik-adik yang nomor 8.
Nah, silakan coba jawab soal ini. Oke, Rike jawabannya E. Oke, kita tunggu yang lainnya. Ini baru satu orang yang menjawab. Silakan adik-adik yang lain. Oke deh. Baik, kalau misalnya ini rasanya sudah, Abang coba ganti soal ya. Kira-kira adik yang lain bagaimana? Sudah nih? Gak apa nih. Satu soalnya kita bahas ya. Nah, yang penting adik-adik sudah bisa untuk menjawab soal gagasan utama atau kalimat utama. Ya, kita jawab dulu ya, tidak apa-apa. Silakan coba jawab dulu di soal ini. Kalau yang belum pernah, nah nanti kita minta sama Rike ya penjelasannya kenapa jawabannya E. Kami mengingat-ingat. Udah jawab? Oke, ada A, oke. Ya, tiga orang A. Kita lihat yang lain, jawabannya apa? Kita tunggu 1 detik lagi. Baik, nah kita langsung coba bahas ya apa jawabannya ya. A apa I? Kita coba lihat jawabannya. Iya, jawabannya adalah E. Kenapa E? Nah, di sini sudah jelasin ya. Generasi Z atau biasa disingkat dengan Z tumbuh seiring dengan perkembangan teknologi digital. Nah, kalimat-kalimat ini merupakan penjelasan dari generasi Z sebagai generasi yang lekat dengan kehidupan teknologi, terutama media sosial. Makanya jawabannya itu adalah generasi Z tumbuh sebagai generasi digital, sebagai digital, ya. Karena dibilang di sini dia lekat dengan kehidupan teknologi. Makanya kita bilang aja generasi Z itu tumbuh sebagai ini. Kalau kenapa bukannya jawabannya tadi si A, generasi Z tumbuh bersama. Dia nggak tumbuh bersama adik-adik ya, tapi di sini dalam artian dia sebagai digitalnya, dia menjalankan, bukan sama dengan apa? Digital seperti itu. Ya, maka jawabannya adalah si E seperti itu. Nah, sampai di sini kalau soal kalimat utama ini atau gagasan utama bagaimana adik-adik sudah bisa? Kalau sudah bisa, kita coba soal berikutnya ya. Nah, tunggu ini kita cari soal yang sulit. Bentar. Ah, ini dulu. Coba nomor 14 ini ya. Satu lagi ya Bang kasih ya. Silakan adik-adik untuk menjawab soal ini. Ya, adik PNS baru gabung, tidak apa-apa. Nanti sambil jalan Abang kuatin lagi. Silakan untuk jawab nomor 14 ini dulu. Oke, dua orang sudah jawabnya A. Coba yang lain, kira-kira apa nih jawaban untuk kalimat utama pada paragraf di atas terdapat di pada kalimat apa? Oke, PNS jawabnya 1 dan 5 ya. Oke. Nah, yang lain, Nabila juga jawabannya E, 1 dan 5.
Baik, kita bahas terus adik-adik. Ya, takutnya nanti waktu kita habis adik-adik. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah A. Yuk, kenapa kok bisa jawabannya A? Nah, ingat, udah saya Bang bilang tadi, kalau kalimat utama tuh, kalau nggak pertama sama di akhir. Ya, kalau nggak kalimat satu atau kalimat lima. Tapi di sini, kalau kita lihat di kalimat 5, di sini tidak ada yang menyimpulkan. Mana kalimat 5 nih? Aku dan Jerome di train sama sama mama waktu SMP, SMA, Jerome jemur seperti itu. Aku cuci piring. Nah, ini masih penjelasan, bukan menyimpulkan. Tapi kalau kita lihat yang kalimat pertama, proses yang dijalani oleh Jayhan hingga sukses di usia muda seperti sekarang ini diakui oleh Jayhan tidak lepas dari peran orang tuanya. Nah, kalau kita lihat kalimat utama yang di awal ini lebih umum seperti itu. Maka jawabannya adalah satu. Nah, ingat ya, kalau cukup jawab kalimat utama yang di awal, sifatnya umum, atau satu lagi ada kata-kata definisi. Nah, kalau yang letaknya di akhir, tadi sudah Bang jelasin, itu biasanya penandanya apa? Biasanya penandanya itu sudah ada, yaitu kalau di akhir itu kata kesimpulan, seperti itu. Paham ya? Oh ya, adik-adik, ini kan tinggal 1 menit ya, nanti masuk ya. Nah, ini tipsnya tadi udah Bang sampaikan. Kalau misalnya ada tadi kalimatnya itu ada 1 sampai 5, jadi adik jawab 1, 5 aja, 1 sama 5. Nah, kalau 5 biasanya sifatnya kesimpulan, ya kalimat-kalimat terakhir itu induktif kesimpulan nih. Kalau di awal bisa siap biasanya sifatnya umum. Nah, adik-adik ini kan waktu kita hampir habis nih, ini 1 menit. Nanti gabung lagi ya, ini karena istilahnya kita tidak beli Zoom-nya, jadi istilahnya ini cepat matinya. Seperti itu. Nanti buat PNS, pusat JA, nanti kalau misalnya memang apa, nanti boleh mengulang lagi.